Nah ini sob, kita lanjut lagi nih sob. Lanjut lagi, ini setelah bersih ya sob. Ini setelah bersih semuanya. Kita bersihin dengan karburator cleaner. Tuh, disikat kawat, udah bersih kan. Nah ini juga semuanya nih, ini nanti ini udah dibersihin juga nih. Disikatin pakai amplas ya. Amplas ukuran 1000 ya. Jadi amplas halus nih. Tuh. Sampai yang hitam-hitamnya itu udah rontok ya keluar nih. Contohnya kayak gini nih. Mana ya? Nih. Tadinya begini nih kotorannya. Nah, ini sekarang udah bersih ya contohnya. Nah, ini juga kita lagi bersihin yang tadi saya bilang plunger-nya. Ini kepalanya aja, kepala plunger-nya. Ini lagi dibersihin. Nah ini kuningan ini kan ini sebenarnya warna aslinya kuning nih, kuning semua. Ini ada hitam-hitamnya. Nah, ini yang menghambat kotoran ini, yang bikin gas itu kadang bisa masuk atau ketahan nih. Jadi ini harus dibersihin ya, nanti kita bersihin semuanya. Terus sama ini apa namanya, rumah plunger-nya nih. Ini pinggir-pinggirannya dibersihin ya, diamplas juga pakai amplas 1000, terus direndam nih biar kotorannya rontok. Nah, sekarang kita mau pemasangan ya. Pemasangan rebuild seperti apa ya. Coba saya mau minta tolong kawan saya dulu buat megangin handphonenya ya. Sebelumnya kita dibasahin ya dengan WD ya. Banyakin aja WD-nya, banyakin semuanya. Lubang-lubang bautnya juga semuanya. Ini tempat ininya juga nih. Terus pertama-tama kita masukin ini kayak tonjokannya ini nih. Kita masukin, dan posisinya ini menghadap, ini kan ada kayak bola-bolanya gitu ya, tapi dia nggak bisa muter. Ini menghadap keluar ya, jadi jangan kebalik, jangan begini, tapi ini begini. Nah udah kan, setelah udah masuk, ini kan saya bilang tadi kan tambahin per ya. Nanti saya ambil pernya ya, pernya seperti apa buat ditambahin di sini. Ya. Nah, kalau bentukan pernya ini seperti ini ya, bawaannya nih, aslinya nih. Ini juga sebenarnya sama bentukan pernya di dalam ini, mengerucut seperti ini ya. Cuma kalau biasanya kalau kita mau lebih bagus, kita tambahin per lagi. Nah, gini, seperti ini. Tapi kalau kalian misalkan menemukan udah patah pernya atau pernya cuma satu, kalian bisa ganti per ini nggak ada nih. Kalian bisa ganti per yang model seperti ini. Ini bisa juga dipakai. Kalian bisa beli banyak di Shopee ya. Di Shopee banyak, di toko online. Jadi emang sih kekuatannya ini lebih keras nih. Cuma dia bisa digunakan ya, bisa digunakan. Jadi karena ini masih ada, kita pakai yang ini dulu yang mengerucut ya. Nah, kita masukin. Lalu kita masukin seperti apa ya namanya, pistonnya ya, seperti pistonnya. Dan jangan sampai kebalik. Ini ada posisi garis 2 di sini nih. Yang ini kan nggak ada nih, polos. Yang garis 2 ini di atas. Ini. Jangan kebalik begini. Nanti dia nggak akan bisa berfungsi. Jadi ini patokannya, tandanya garis 2 begini. Lalu tinggal kita masukin, lepasin ya nih. Tolong di zoom ya nanti ya. Ini siapin bautnya. Bautnya ada kupingannya ya, jadi jangan sampai ketuker. Walaupun sama-sama baut L tapi beda. Kita masukin.
kelihatan. Nah, jadi biar lebih kelihatan ya. Baru kita kencengin ya. Setelah rata semuanya, kita kencangkan. Aduh, sedikit. Nah, setelah pastikan kencang, perhatikan di lihat nggak? Ini nih PR-nya tuh harus pas dudukannya ya, dan dia main gini. Tuh. Nah, berarti aman ya, aman. Baru kita pasang membran. Ada 2 membran. Membran yang mana yang mau dipasang? Yang ini, yang nggak ada piringannya. Ini membran bawah. Ingat, posisi ini di bawah begini. Ini posisi bawah. Ini manometer. Jadi ini posisinya di bawah. Kita tambahin, banyakin aja WD-nya. Baru kita pasang. Ini sesuaiin ya posisinya ya. Kita pasang. Nah, jangan lupa ini platnya. Pause dulu, pause. Nah, ini gampang cara ngebedainnya ya. Kalau yang ada tonjolan begini, ini bagian atas. Nah, ini berarti bagian bawah. Ini yang pasangannya ke sini. Bagian bawah PR-nya yang ini, yang lebih pendek ya tuh. Lebih pendek dibanding PR atas. Ini dibalik sama aja. Dibalik sama aja. Baru kita pasang begini. Ini bautnya sudah kita rendam. Kita tekan. Agak sulit ya sob. Kita pasang nyilang ya baut-bautnya. Nah, setelah udah pasang di sini, pasang yang di ujung sini. Baru sisanya. Jadi rata ya, jangan dikencengin satu-satu, tapi dipasang dulu semuanya baru bisa dikencengin. Pause. Dimulai. Dam-dam. Kita lanjut lagi sob. Nah, untuk di bagian atasnya nih, ini membrannya modelannya seperti ini ya. Ya bolak-balik ada sealnya nih. Ini sebelum kita pasang, kita kasih WD di bagian ujung sealnya. Di bagian dalamnya juga kita kasih WD, banyakin aja. Nah, setelah itu baru kita pasang. Jadi dia nggak ada bautnya ya, dia cuma dipegang sama seal. Nah, setelah itu baru kita pasang per. Per-nya ini
Modelannya seperti ini yang lebih besar ya. Ini yang dudukan besarnya di bawah. Nah, ini ketemu di sini. Lepasin. Nah, ini kita ragum karena tekanan pernya besar, jadi kita nggak bisa tanpa ragum ya. Sekarang kita ke ragum dulu sob. Ini kita ragum. Terus lagi op. Kondisinya jangan mentok ya, jadi masih bisa dimainin ini untuk lepasin bautnya. Jar, tolong kencengin lagi, Jar. Ragumnya dikit lagi. Dikencengin. Op. Lagi Jar. Dikit lagi. Op. Nah. Kita bikin ngilang ya, biar rapat dulu ya. Kalau ngambilin itunya aja, apa? Kunci L. Biasanya dua baut juga udah megang ya sob. Nah, yang penting dia rapat dulu, nggak usah terlalu rapat banget. Dia udah tertutup ya. Ini udah bisa dilepas ya. Tuh. Baru kita balik lagi ke sini. Nah ya. Kita kencenginnya juga nyelang ya, merata ya. Oke, pause. Ini setelah dipasang semua udah apa? Sama ya, kekencangannya udah sama. Baru ini kan masih kendor tuh. Ini kita kencengin. Nih, pakai dua-dua. Kalau pegangin Jar. Ini ya. Kalau biar lurus. Dah. Oh, ini belum. Udah bang? Oh belum. Ini udah kencang ya. Jadi selanjutnya kita ini kan tempat filter nih. Ini tadi udah dibersihin, kotorannya udah dibersihin di dinding-dindingnya. Baru kita pasang filternya. Filter yang bekasnya masih bagus ya. Nah, ini
tutupnya kan ada lubang-lubangnya, ini kita semprotin WD sama sealnya juga, lalu kita pasang, tutup filternya. Baru kita kencengin dengan kunci pipa ya. Nah, untuk di bagian ini adalah buat ini, nggak apa-apa lo itu. Ini udah direndam ya, direndam udah banyak kan itunya. Ini solenoidnya, ini direndam lagi, banyakin. Ini semprot nih lubang ininya nih. Lalu kita pasang, kita bikin sampai banjir seperti ini ya. Kita pasang begini. Kencang, baru kita pakai pasang solenoidnya, ngadepnya ke bawah ya, ini kan bagian bawah, ngadep ke bawah, kencengin bautnya. Nah, setelah itu udah jadi. Karena ini kan buat manometernya ya, nanti kita ambil dari mobilnya. Jadi gitu sob, cara merebuild reducer hanya dengan mengganti membran, berikut filter high pressure, dan kita bersihin ya, sama ditambahin per. Jadi sangat bermanfaat ya sob. Dengan cara merebuild ini kita bisa menghemat cost ketika kita harus, dibanding kita harus mengganti reducer ya. Reducer harganya aja bisa sekitar 2 jutaan ke atas. Saya kurang tahu harga pastinya. Itu mahal ya sob. Tapi kalau kita beli ini sekitar 350.000. Mungkin sekarang udah naik karena banyak permintaan ya. Jadi ini satu set tuh. Dengan hanya mengganti ini kita bisa menghemat cost. Jadi kalau kalian ada kesulitan dana, kalian bisa lakukan cara seperti ini sob ya. Jadi kiranya video ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa mengedukasi kita ya sob. Bagaimana tentang mobil gas, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Dan kalian bisa bantu share untuk mendukung channel ini bisa lebih berkembang lagi ya sob. Dan terima kasih sudah menonton.